Malam itu langit Jakarta diselimuti awan gelap. Udara lembab menguap dari jalanan yang baru saja diguyur hujan deras. Angin dingin menyusup di antara gedung-gedung tua dan pepohonan yang menggigil tanpa daun. Di sebuah halte kecil yang nyaris rubuh, Andi duduk termenung. Wajahnya kusut, kemeja kerjanya lecek, dan rasa lelah menggantung berat di pundaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 11.45 malam. Halte itu kosong kecuali dirinya. Hanya lampu jalan yang berkedip-kedip seperti nyaris padam, menemani kesunyian malam yang mencekam. Andi melirik jam tangannya sekali lagi. Bus terakhir seharusnya sudah datang 15 menit yang lalu. Namun seperti biasa, keterlambatan bukanlah hal aneh di kota ini. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang, membawa serta bau anyir yang membuat Andi mengernyitkan hidung. Dari kejauhan, ia mendengar deru mesin kendaraan yang mendekat dengan cepat. Lampu depan bus menerobos gelap malam, menyilaukan mata Andi. Bus itu terlihat tua dan kusam, dengan cat yang terkelupas di beberapa bagian. Nomor rutenya samar, seperti tertutupi debu tebal yang tak pernah dibersihkan. Andi berdiri dan melambaikan tangan. Pintu bus berderit terbuka. Pengemudinya, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung, hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Tanpa banyak pikir, Andi naik dan memilih duduk di bangku belakang. Bus melaju dengan kecepatan konstan, melintasi jalanan yang semakin sepi dan gelap. Andi merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus begitu dingin, lebih dingin dari luar. Asap tipis menggantung di udara, seperti kabut yang tak seharusnya ada. Penumpang lain duduk diam dengan kepala tertunduk. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tertutup bayang-bayang yang tidak mungkin ada di dalam ruangan tertutup. Andi mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, memejamkan mata sejenak untuk melawan kantuk yang mulai menyerang. Namun suara berbisik tiba-tiba terdengar di telinganya. Bisikan itu bukan dalam bahasa yang ia kenal, tetapi nadanya dingin dan menusuk. Ia membuka mata dengan cepat. Penumpang di depannya perlahan menoleh, menunjukkan wajah pucat dengan mata kosong yang tidak berkedip. Andi tertegun, jantungnya berdetak kencang. Satu persatu penumpang lainnya ikut menoleh ke arahnya. Semua wajah mereka sama kosong, tanpa ekspresi, seperti boneka yang tak bernyawa. Ketika Andi hendak berteriak, tangan dingin dan berkerut menyentuh bahunya dari belakang. Ia berbalik dengan panik. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun bau anyir semakin kuat, memenuhi hidungnya hingga membuatnya hampir muntah. Bus tiba-tiba berhenti mendadak. Pintu terbuka dengan suara berderit yang menyakitkan telinga. Pengemudi yang sejak tadi diam, kini menoleh ke Andi dengan senyum menyeringai yang tidak wajar. "Waktumu sudah habis," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti berasal dari dasar kuburan. Andi tidak sempat bertanya atau protes. Sesuatu yang tidak terlihat menarik tubuhnya dengan kekuatan besar, menyeretnya keluar dari bus ke dalam kegelapan yang pekat. Keesokan paginya, halte tempat Andi menunggu ditemukan kosong. Hanya ada sepatu hitam miliknya yang tertinggal, basah oleh embun malam. Tidak ada jejak bus terakhir, dan tidak ada saksi mata yang melihat apa yang terjadi. Namun setiap malam, bus tua itu tetap melaju di jalanan kota, mencari penumpang baru yang pulang terlalu larut. Andi membuka matanya dengan terengah-engah. Tubuhnya terasa dingin seperti baru keluar dari lemari es. Di sekelilingnya, hanya ada kabut pekat yang menggantung di udara, menyembunyikan segalanya kecuali jalan aspal panjang yang tampak melayang tanpa ujung. Langit di atasnya kelabu, tidak ada bintang atau bulan yang menyala.
Andi bangkit perlahan, merasa lututnya gemetar. Jantungnya masih berdebar keras mengingat sosok pengemudi bus itu dan penumpang yang tak wajar. Tapi ini bukan halte, bukan jalan yang biasa ia kenal. Ini semacam tempat yang hanya ada di mimpi buruk. "Halo," teriaknya dengan suara serak. Tak ada jawaban selain gema suaranya yang lenyap di balik kabut. Ia mulai berjalan. Langkah kakinya bergema pelan di atas aspal yang terasa seperti hidup di bawah telapak sepatunya. Aroma anyir yang menusuk masih tercium, bercampur dengan bau besi berkarat. Andi berjalan tanpa arah, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membawanya keluar dari tempat aneh ini. Setelah beberapa menit, di kejauhan, ia melihat lampu merah menyala redup seperti sinyal peringatan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber cahaya itu. Semakin dekat, ia melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah papan tua yang tergantung miring di tiang besi. Tulisan di papan itu samar-samar terlihat, tetapi Andi berhasil membacanya. Asteris pemberhentian akhir asteris. Di bawah tulisan itu ada coretan seperti bekas kuku tajam, membentuk simbol-simbol yang membuat bulu kuduk Andi meremang. Ia merasakan udara semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Lalu terdengar suara berderit. Bas itu muncul lagi, meluncur perlahan dari balik kabut seperti makhluk hidup yang lapar. Catnya yang terkelupas dan lampu depannya yang redup masih sama seperti sebelumnya. Pintu bas terbuka dengan suara mencakar, mengundang Andi untuk naik. "Tidak, aku harus lari," pikir Andi dengan panik. Tapi tubuhnya membeku, seolah kakinya terikat di tanah. Bas itu tidak bergerak lebih dekat, hanya menunggu dengan sabar seperti predator yang tahu mangsanya akan menyerah. Dari dalam bas, Andi melihat sosok-sosok penumpang yang tadi bersamanya. Mereka semua masih duduk dengan wajah kosong dan mata yang tak berkedip. "Tolong," bisik suara seorang wanita dari kursi belakang. Suaranya serak dan putus asa. "Tolong aku keluar." Andi merasa napasnya terhenti. Wanita itu tampak familiar, Rani, rekan kerjanya yang sudah lama dikabarkan hilang setelah pulang lembur setahun lalu. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan pencariannya berakhir tanpa hasil. "Rani," seru Andi dengan suara gemetar. "Apa yang terjadi?" Wanita itu tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan kurusnya yang bergetar. Namun sebelum Andi bisa mendekat, kabut tebal menyelimuti bas, menutup pandangannya sepenuhnya. Bas itu kembali melaju, membawa serta semua sosok penumpangnya ke dalam kegelapan yang abadi. Andi jatuh berlutut, napasnya tersengal. Pikiran kacau memenuhi kepalanya. Apakah ia akan terjebak selamanya di tempat ini? Bagaimana caranya kembali? Namun sebelum ia bisa menemukan jawaban, suara mesin yang lebih keras terdengar lagi. Bukan dari belakang, tapi dari arah yang berbeda. Lampu putih terang menyilaukan matanya. Sebuah bas lain, lebih bersih dan tampak normal, meluncur ke arahnya. Seorang pria muda dengan seragam rapi keluar dari pintu bas itu. Wajahnya ramah namun serius. "Naiklah," katanya singkat. "Jangan buang waktu." Andi ragu, tapi instingnya berkata untuk segera naik. Ia melangkah masuk dan duduk di bangku depan. Pintu bas menutup dengan lembut, lalu kendaraan itu bergerak perlahan menjauh dari jalan yang tampak melayang di kegelapan.